Oke, halo semua, Sampurasun. Kembali lagi di channel YouTube saya, Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan coba melanjutkan nih implementasi coding kita ya. Setelah di video sebelumnya kita membuat tampilan ya, dimana tampilannya bukan hanya tentang layoutnya ya, tapi tapi juga tentang bagaimana si tema kita update gitu kan, kemudian kita implementasikan fragmentnya langsung gitu, DI-nya juga kita pasangin ke satu persatu gitu ya, fragment view yang kita punya, sampai kita bikin menu bottom navigation view dan diklik satu persatu udah bisa muncul semua fragment yang kita udah buat. Sampai terakhir memang di video sebelumnya kita cukup lama dengan sebuah kelupaan untuk memasukkan satu fungsi dagger hilt di dalam uh, Gradle app modul ya gitu, sehingga bisa solve lah isunya gitu di bagian yang terakhir. Nah, maka kali ini kita akan langsung saja nih ke bagian datanya gitu ya. Nah, jadi setelah kita bikin view, sekarang kita masuk ke bagian data. Jelas kita punya folder data ya, atau package data di mana ada DAO, DB dan model. Yang pertama kali kita buat adalah menu barang dulu nih. Kita akan bikin CRUD untuk barang ya. Di video kali ini kita akan bikin CRUD untuk barang. Maka di sini kita akan langsung bikin aja sebuah data kelas barang. Nah, di data kelas barang ini kita kasih nama barang gitu. Nah, kemudian nanti di dalam sini kita akan coba implementasikan atribut-atribut data yang akan menjadi penghubung ke bagian-bagian di kelas yang lain. Nah, karena kita udah mengimplementasikan ROM di dalam sini gitu, maka kita daftarkan dulu menggunakan anotasi entity gitu ya. Entity ini menandai bahwa kelas ini adalah sebuah bagian dari database ROM ya, dalam bentuk entity yang merepresentasikan tabel barang. Nah, maka kita tinggal kasih nama saja entity-nya, name-nya adalah tabel barang. Kemudian di sini kita langsung aja ya tambahin sebuah anotasi namanya personalize. Nah, ini biar buat apa sih? Sebelumnya ini digunakan biar nanti objek barang yang kita punya itu bisa dikirim antar komponen Android via intent ataupun via bundle. Nah, nanti kan kita akan ngelempar tuh ke halaman-halaman, misal dari halaman list barang diklik ke halaman tambah barang atau edit barang gitu ya, atau hapus barang. Nah, itu butuh fungsi untuk melempar komponennya melalui intent ataupun bundle. Nah, maka saya langsung pasang aja si parcelize ini. Nah, selanjutnya di sini si parcelize itu kita deklarasikan dulu di bagian setelahnya, yaitu harus ada namanya parcelable gitu ya. Nah, sehingga bisa langsung terimplement deh si parcelize-nya. Nah, habis itu tinggal parameternya ya, kita langsung buat. Sesuai view yang udah kita buat di video sebelumnya, maka kita akan punya beberapa ID ya gitu. Nah, ini udah langsung dikasih rekomendasi ya. Ada primary key-nya dalam bentuk ID gitu. Bentuknya adalah integer 0, kemudian nama bentuknya string, harga yang disimpan dalam bentuk double, kemudian nah ini kita sebetulnya nggak akan pakai stok ya, jadi teman-teman tinggal delete aja stoknya ya. Justru yang akan kita pakai adalah image ya, image produknya gitu. Kita akan bikin variabel baru namanya imagery, tipe datanya adalah string, dimana nanti image ini kita akan ambil dari galeri ya, dan disimpan URL atau URI-nya aja ke bentuk string. Nah, yang menarik adalah kita pasang auto generate true untuk ID primary key-nya, agar nanti otomatis si ID-nya di generate sama ROM-nya langsung gitu. Oke, ini untuk barang ya. Nah, selanjutnya adalah ya, karena kita udah punya model barang dan kita hanya akan dulu fokus gitu ya ke dalam CRUD dari barang untuk video kali ini gitu, maka kita akan langsung bikin DAO-nya nih gitu ya. Kita akan bikin DAO-nya, di dalam DAO-nya kita langsung bikin sebuah
interface yang isinya adalah interface dari barang gitu ya. Nah, di sini tinggal pilih namanya interface. Teman-teman bisa pilih ketikkan di sini namanya barang DAO. Nah, di sini tinggal kasih anotasi DAO. Buat apa sih? Nah, interface ini bentuknya DAO. DAO itu adalah data akses objek. Ini adalah entitas dari barang. Isinya, teman-teman bisa menyisipkan data barang ini ke dalam tabel gitu kan ya, dan akan melakukan fungsi-fungsi CRUD yang dimana anotasi dari abstraksi ROM-nya itu kita panggil di dalam barang DAO ini gitu ya. Contoh, kita akan membuat function insert misalkan ya, teman-teman tinggal kasih fun insert barang, kemudian nanti di sini ada modelnya ya, yaitu model barang gitu. Nah, sebetulnya kan sederhananya cukup seperti ini saja karena modelnya udah kita buat. Nah, karena kita udah pakai ROM, maka teman-teman bisa pakai anotasi untuk mengimplementasikan bahwa ini adalah fungsi yang melakukan penginputan data. Nah, maka di sini tinggal ditambahin insert. Nah, di sini kita bisa tambahin nih, ada on conflict strategi titik replace. Buat apa sih fungsinya gitu ya? Nah, ini fungsinya adalah jika data barang yang nantinya dimasukin ke dalam tabel itu ada konflik, misal ID-nya sama, maka datanya akan otomatis diganti atau di replace gitu. Maka karena fungsi insert ini kita langsung tambahin konflik strateginya replace. Kemudian kita bisa tambahin juga di dalam function insert barang ini kata suspend. Biar apa nih? Nah, ini untuk menghindari UI-nya nge-freeze ya, dimana ROM ini mendukung fungsi suspend sehingga si fungsinya itu dapat dipanggil secara asinkronus menggunakan coroutine. Dan nanti kalau teman-teman mengimplementasikan coroutine, jelas akan ada view model scope.launch ataupun lifecycle scope.launch. Nah, maka di sininya tuh harus suspend gitu. Jadi ketika nanti di view model ya, itu implementasi di view model atau di view-nya itu dipanggil view model scope launch. Nah, maka implementasinya adalah suspend yang ada di sini. Nah, ini insert ya, insert disimpan di sini. Nah, jadi udah nih segini gitu. Inilah fungsi dari database ROM. Betul-betul teman-teman tidak perlu memasukkan fungsi untuk insert, update, delete ataupun tampil gitu ya. Tidak perlu. Jadi betul-betul interface-nya saja, hanya metodenya saja seperti ini. Nah, maka di sini kita tinggal tambahin aja gitu ya fungsi yang lain gitu. Misalkan suspend untuk function update barang gitu kan. Update barang isinya barang. Nah, tinggal di sini ya ditambahin nih. Ini udah ada nih anotasinya dari Android ROM ya. Kalau teman-teman lihat di sini udah ada Android X ROM. Ini fungsinya untuk melakukan update gitu kan, dimana memperbarui data barang berdasarkan primary key yang cocok. Kemudian kita juga bisa nampilin barang misalkan berdasarkan ID seperti ini boleh gitu ya, atau kita bisa melakukan penghapusan barang gitu ya, misal delete barang gitu. Kemudian di delete barang kita juga kasih anotasinya delete misalkan. Di sini delete, nah seperti ini. Terus kita juga misalkan mau nampilin seluruh data barangnya ya gitu. Jadi teman-teman tinggal tambahin suspend fun untuk misal get all barang, karena bentuknya banyak maka ini diganti jadi listnya adalah list barang. Nah, query-nya kita tinggal tambahin di sini pakai add query gitu. Nah, query ini kita misal ya, ini yang basic ya, misal select bintang from barang. Nah, udah. Kalau mau pakai where boleh, kalau mau pakai ascending, descending boleh gitu ya. Apa yang diinputkan selalu bagiannya atas gitu. Nah, itu boleh tuh ditambahin gitu ya. Itu boleh. Namun saya tampilin seperti ini dulu gitu. Nah, oke, ini fungsi CRUD di barang DAO-nya udah kelar. Nah, selanjutnya adalah di DB-nya nih, kita deklarasiin dulu si DB-nya.
bentuknya apa? Bentuknya adalah abstract class ya, karena ini ada beberapa fungsi yang sebetulnya bisa bentuknya hanya interface, ada juga bisa bentuk yang langsung diimplementasi juga gitu ya. Misal kita pakai namanya adalah app database ya. Nah, di sini kita ganti dulu dia bentuknya jadi abstract class dari app database. Nah, ini merujuk pada ROM database gitu. Nah, baru di ROM database ini kita coba import dulu. Nah, di atasnya baru deh kita kasih anotasi kalau kita membuat sebuah database gitu ya, yang isinya ada 2 tabel. Sebetulnya ada 2 tabel, tapi kita kan sekarang baru bikin 1 tabel dulu ya, yaitu tabel barang. Nanti kita bikin tabel kedua gitu di video selanjutnya ya. Kita fokus satu persatu dulu. Nah, maka kita tinggal langsung mendeklarasikan seperti ini. Pertama, entity-nya adalah barang ya, barang .2.2 kelas. Kemudian versi dari database-nya 1, export skemanya kita kasih false gitu. Ini mekanisme untuk migrasi skema ya gitu. Ini daftar tabelnya udah kita daftarkan. Nah, kemudian kita udah bikin fungsinya juga kan dalam bentuk DAO gitu. Maka kita tinggal definisikan nih akses DAO-nya untuk tabel barang. Artinya di kelas app database ini tuh kita menghubungkan kelas yang ada di dalam model dengan kelas yang ada di dalam DAO-nya. Kita hubungkan di sini. Caranya gimana? Kita pakai abstract fun gitu ya. Nah, di sini langsung kita deklarasikan barang DAO .2 ke barang DAO gitu. Jadi udah kepanggil di bagian sininya. Nah, habis itu kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah kita bisa langsung bikin app modul ya di DI-nya gitu. Di bagian app modul DI teman-teman bisa bikin objek ya di sini, new Kotlin, kemudian ada objek gitu. Di objek ini teman-teman bisa bikin namanya app modul. Nah, jadi saya coba cerita dulu, ini fungsinya buat apa. Sekali lagi, file ini memungkinkan teman-teman untuk bisa menyuntikkan semua dependensi yang penting ya ke dalam database, DAO, ataupun repository yang nantinya akan teman-teman bikin ke komponen lain seperti view model gitu ya secara otomatis. Jadi ini kuncinya untuk bisa ngehit ke view model selanjutnya gitu. Dimana nanti Hilt ini akan menangani pembuatan daur hidup dari objeknya tanpa harus teman-teman bikin lagi new atau singleton secara manual gitu ya. Nah, maka kemudian di dalam app modul ini gitu kita akan mendeklarasikan nama database yang kita buat gitu ya. Pertama, kita harus nandain dulu kalau kelas ini adalah Hilt modul digunakan untuk menyediakan dependensi. Maka teman-teman tinggal tambahin aja add modul gitu. Yang kedua, teman-teman kasih anotasi namanya install in gitu ya. Add install in. Isinya adalah singleton komponen kelas. Buat apa sih? Jadi ini untuk nentuin bahwa dependensi ini akan bertahan selama lifecycle aplikasinya itu atau singletonnya itu berjalan gitu. Makanya kenapa butuh singleton komponen gitu ya. Nah, habis itu udah deh teman-teman bisa langsung bikin fungsi-fungsi yang relevan ya untuk mengimplementasikan database yang udah kita punya gitu ya. Nah, pertama kita akan bikin dulu si database-nya ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini udah dikasih rekomendasi sebetulnya. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Jadi, teman-teman bikin dulu metode ya, namanya provide database gitu. Di provide database ini teman-teman akan coba untuk memanggil application context. Si application context ini kita kasih app context gitu. Ini untuk parameter aja dari konteksnya. Nah, nanti di sini kita kasih keterhubungan ke dalam app database. Nah, di sini teman-teman seperti biasa kita tambahin anotasi nih, provide. Tujuannya untuk menyediakan app database ini bisa menggunakan ROM-nya nih. Kita bisa pakai provide ya.
Nah selanjutnya setelah provide, teman-teman bisa pasang namanya singleton gitu. Ini ngejamin hanya satu instan database saja yang dibuat sepanjang life cycle aplikasinya itu berjalan kayak gitu ya. Nah maka kita lanjutin nih si fungsinya karena udah ada function. Nah kita tinggal melakukan return dari si functionnya. Misal kita langsung aja ya returnkan si database buildernya yang isinya adalah app context, terus kita panggil app database .class gitu, Java. Nah ini isinya adalah nama dari nama databasenya ya. Misal namanya adalah suwe ora jamu underscore db gitu kan. Kemudian tutup, jangan lupa di build gitu. Oke. Nah udah selesai, habis itu ditutup. Nah ini adalah pendeklarasian nama dari si database buildernya ya gitu. Kemudian nanti bisa di build dan ditutup kayak gitu. Oke, ini untuk ROM database. Ya, di sini ini implementasi dari konteks aplikasinya ya, bukan activity ya. Kemudian ini adalah kelas abstrak dari database yang berisi deklarasi DAO yang tadi udah kita coba buat gitu di app database, dan ini adalah nama file databasenya kayak gitu. Nah setelah ini kita udah bisa langsung bikin yang namanya provide barang DAO ya gitu. Kita coba tambahin dulu function untuk memprovide barang DAO-nya yang isinya adalah DB. Kita kasih DB app database ini sama. Nah ini kita untuk barang DAO-nya langsung coba pakai yang barang DAO aja karena udah sangat spesifik gitu. Nah ini udah kita coba buat ya si metode dari barang DAO-nya. Nah habis itu kita sediakan barang DAO ini dari database yang telah dibuat gitu ya, dengan cara langsung kasih add provide gitu. Oke, selesai sampai sini. Nah ini sambil menunggu gitu ya, ini coba di raise. Kita akan bikin dulu repository ya, karena nanti repositorinya akan coba dipanggil. Kita bikin aja satu repository dulu di mana si jenisnya adalah kelas biasa. Jadi di repository kita klik kanan new, kemudian di sini bentuknya kelas, namanya adalah suwe ora jamu repository. Jadi ini betul-betul kumpulan dari repository. Nah isinya apa sih? Repository pattern ini digunakan untuk memisahkan logika data dari view model. Fungsi-fungsi yang ada di sini sifatnya suspend, karena kan nanti nembaknya adalah ke life cycle ya dari coroutine-nya. Artinya memang hanya bisa dipanggil dari coroutine, misal dari view model scope.launch. Dengan menggunakan repository ini, view model itu nggak perlu lagi tahu bagaimana caranya database bekerja gitu. Benar-benar cukup panggil fungsi aja dari si repositorinya. Maka repository ini digunakan sebagai penghubung antara view model dengan data yang ada dalam ROM database tadi. Nah sehingga di bagian ini akan ada beberapa fungsi yang kemudian kuncinya adalah dilakukan anotasi injection agar bisa otomatis disuntikan oleh health-nya. Di mana injection itu terjadi? Itu di sini gitu ya. Kita langsung inject bagian konstruktornya. Nah, di sini kita tambahin langsung isi parameter dari konstruktornya ya. Pertama adalah barang DAO-nya ya. Gitu. Barang DAO kita deklarasikan ini dulu gitu. Nah habis itu udah kita bisa langsung bikin fungsi ya di dalamnya nih gitu. Kita kan udah bikin CRUD nih gitu kan, tambah, hapus, ubah gitu, tampil. Nah itu semuanya kita bisa tampilkan di sini dan cocok dan hubungkan di bagian repository ini gitu. Sehingga kita langsung aja ya
panggil nih suspend func insert barang titik 2 sama dengan barang DAO titik insert barang isinya barang. Jadi betul-betul kita mappingkan gitu ya antara model dengan DAO-nya, kemudian dengan fungsinya juga. Nah ini yang pertama insert gitu kan. Yang kedua edit ya gitu kan, suspend func edit gitu. Yang ketiga suspend func delete, dan yang keempat adalah suspend get all barang yang bentuknya list barang DAO get all barang gitu ya. Nah udah nih di bagian repositorinya udah kita daftarkan. Nah tinggal kita kembali lagi nih ke app modulnya gitu kan. Kita kembali lagi ke app modul. Nah maka di app modul ini kita bisa deklarasikan juga gitu si repositorinya gitu ya. Caranya gimana? Kita akan menyediakan instan repository yang tadi udah kita buat gitu untuk bisa dipakai setelah ini ke dalam view modelnya ya. Maka di sini kita tinggal provide repositorinya. Nah isinya adalah ini gitu ya. Ini yang pertama kita panggil barang DAO-nya, kemudian habis itu Sue Ora Jamu repositorinya kita import dulu gitu ya. Nah di sini si bagian di sini ini bisa bentuknya seperti ini gitu, atau nanti kalau misalkan lebih dari satu gitu ya kita bisa sediakan dalam bentuk return juga gitu ya. Nah ini jadi kita bisa bentuk return Sue Ora Jamu repository, isinya adalah si barang DAO dari repositorinya. Oke, sudah selesai nih bikin di bagian app modulnya. Repositorinya juga udah dipanggil. Nah sekarang kita ini masih ada isu ya di bagian deklarasi ROM database buildernya ya. Nah sekarang kita coba problem solving dulu gitu ya. Kenapa buildnya tidak bisa terimplement ya. Pertama kita cek dulu app modul, kemudian installin. Dia bentuknya singleton komponen titik 2 class, objeknya bentuknya app modul titik 2 provide singleton. Kemudian di sini kita provide database application context. Kemudian di sininya bentuknya konteks ya gitu, nggak pakai S, jadi ini tinggal diimport. Nah udah ada jalan. Jadi tadi ada typo ya, ada huruf S-nya huruf kecil di belakang, jadi ini nggak boleh gitu. Nah ini udah selesai app context titik 2 database, kemudian build dan ditutup di bagian ini. Habis itu kita punya function barang DAO dan punya function repository buka tutup, dan ini kita juga punya Sue Ora Jamu repository yang kemudian di returnkan juga gitu di sini. Nah ini jangan lupa di bagiannya kita delete satu ya. Nah biar pas. Oke, selesai nih di bagian app modul atau Sue Ora Jamu repository gitu kan ya. Nah selanjutnya sekali lagi ya teman-teman, tinggal buka lagi teori yang udah kita coba tampilkan di bagian awal tadi. Setelah selesai kita membuat data gitu kan ya, kemudian di bagian data ini kan kalau kita pecah ada bikin model dulu, bikin DAO, kemudian app database, kemudian deklarasikan di dalam app modul, repositorinya juga kita masukkan ke app modul. Nah selanjutnya kita tinggal eksekusi di dalam view model gitu ya, dari transaksi dari barang yang kita udah punya gitu ya. Nah di view model kita bikin apa? Kita bikin kelas baru gitu. Nah di sini di view model kita bikin kelas baru new, kemudian kelas barunya adalah barang view model gitu. Nah oke. Di sini view model ini akan menjadi pusat pengelola data aplikasi dan view-nya yang datangnya dari fragment ataupun activity. Jadi benar-benar fragment atau activity itu hanya bertugas menampilkan data saja gitu kan ya. Dan menjadi inputan dari user juga. Nah, si view model ini akan dilakukan injeksi juga secara otomatis oleh Hilt dengan cara kita kasih kata kunci inject
constructor di mana kita kasih parameter ya di dalam constructornya. Kemudian kasih juga dia sebagai hilt dari view model ya gitu. Kita kasih dia sebagai hilt dari view model. Library-nya kita import dulu seperti ini. Nah, habis itu kita langsung implementasikan si konstruktornya dulu ya gitu. Pertama kita udah bikin repository, maka yang kita lempar di dalam brand view model adalah repositorinya, yaitu Sue Orajamu repository gitu. Yang ini yang akan menjadi sumber datanya. Kemudian kita extendkan ke dalam view model gitu kan. Oke, nah udah deh. Di sini kita bisa menyimpan data barang secara internal dan bisa diubah juga di dalam view modelnya. Kita bikin variabel dulu di dalam view model ini ya. Bentuknya adalah private file dari barang list yang isinya mutable live data, yang isinya list dari barangnya gitu ya. Nah, ini yang pertama, barang list. Kemudian kita bisa expose daftar barangnya sebagai live data agar bisa diamati dari UI-nya langsung biar immutable gitu kan ya. Caranya gimana? Teman-teman bisa bikin variabel baru namanya barang list. Isinya adalah live data nih. Live data dari si listnya ya, yang isinya juga adalah model barang gitu. Kemudian kita tinggal kasih variabel yang tadi di atas kita udah buat, yaitu barang list. Nah, udah nih gitu. Kemudian ketika pertama kali si view model ini akan dibuat, langsung kita load si datanya gitu. Maka kita bisa lakukan inisialisasi dan kita bisa manggil satu fungsi namanya load barang. Nah, load barang isinya apa? Nah, kita langsung panggil aja gitu. Fungsi untuk menampilkan barang nantinya gitu. Nah, di sini yang tadi udah sempat kita bahas sebelumnya, kita akan pakai namanya view model scope.launch, di mana kita akan mengambil barang list.value dan ngambilnya dapatnya dari repository. Dan ini kita ngambilnya get all barang ya, artinya memunculkan semua barang yang ada tadi di query DAO-nya yang kemudian udah dideklarasi di dalam repositorinya juga kayak gitu. Sehingga kita pakai kata kunci launch ya di sini. Jangan lupa Kotlin coroutine launch-nya kita import sehingga bisa berjalan seperti ini gitu. Nah, ini untuk ngeload barang ya. Di view model fungsi untuk ngeload barangnya kita udah buat gitu. Selanjutnya kita bikin fungsi-fungsi yang lain. Yaitu yang pertama load barang, yang kedua adalah insert barang gitu ya. Nah, ini udah dikasih rekomendasi, kita tinggal bikin aja fun untuk insert barang, dapatnya barang titik 2 barang. Kemudian udah kita tinggal pakai fungsi dari coroutine ya, view model scope.launch repository titik insert barang, isinya barang, dan jangan lupa panggil lagi si model load barang ya, agar nanti setelah beres nge-insert barang di bagian ini langsung muncul lagi gitu, agar UI-nya otomatis update ya. Jadi fungsi insert barang ini betul-betul akan menambahkan barang baru dan memperbarui list barangnya juga gitu ya. Oke, nah ini insert barang. Selanjutnya update barang nih. Nah, ini udah dikasih rekomendasi ya gitu kan. Jadi update barang, view model scope-nya launch update barang, repositorinya, dan panggil load barang alias nge-refresh data juga. Nah, terakhir delete gitu ya, function delete barang gitu. Nah, betul-betul view modelnya isinya manggil fungsi dari repository gitu teman-teman. Di view model kita udah nggak ngurus lagi query ke database kayak gitu ya. Jadi betul-betul tinggal manggil si repository Sue Orajamu ini kayak gitu. Nah, udah deh selesai si view modelnya ya, untuk barang gitu kan, untuk fungsi CRUD-nya ya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita implementasikan ke dalam view-nya langsung gitu ya, yaitu di mana di dalam barang form fragment dan barang fragment kayak gitu. Nah, di bagian ini kita akan coba langsung implementasikan dari view model, serta kita akan menampilkan juga dari sisi adapternya kayak gitu ya. Nah, jadi ini udah masuk ke area manipulasi di dalam view. Nah, karena
di bagian ini akan lumayan panjang juga ya, karena kan 3 fungsi akan kita langsung implementasikan ya. Tambah, kemudian tampil ke dalam bentuk list, nanti adapternya juga akan ada isinya. Kemudian nanti edit, dan ada delete juga. Nah, sehingga saya akan pecah video ini ke video selanjutnya gitu ya. Jadi kesimpulannya, di video kali ini kita udah selesai mengimplementasikan package data dari barang, ada barang DAO juga, dan ada app database. Kemudian di IELTS-nya ada app modul, kemudian di repositorinya juga kita udah buat gitu ya, spesifik untuk barang juga. Nah, terakhir dari hasil repository tersebut kita masukkan ke dalam barang view model. Semua fungsi di view model udah siap, tinggal kita panggil-panggil aja nih ke kelas utamanya atau ke kelas view-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan fokus ke kelas view untuk barang form fragment untuk input dan edit, kemudian ke kelas barang fragment untuk menampilkan datanya, dan ada adapter juga, dan nanti di dalam barang fragment kalau diklik detailnya nanti akan ada hapus gitu ya. Oke, itu saja paling yang bisa saya share di video kali ini. Kita akan lanjut di proses view untuk manajemen data master barang. Hatur nuhun.